Bangga bersarung mangga. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi daraini amin. Ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, aghnini, jadikan kami merasa cukup, jadikan aku merasa cukup, bitadbirika, dengan apa yang kau berlakukan, dengan aturanmu untukku, antadbiri, dengan upaya dan usahaku, wa bikhtiyarika li an ikhtiyari, dan jadikan kami mudah nerima apa yang engkau pilihkan untukku, sehingga kami tidak menyesal dengan pilihanku yang tak terwujud. Ikhtiyari, kita punya pilihan, ternyata pilihan Allah yang paling tepat. Wa aqifni ala maraqisit tirari, dan hadapkan atau tempatkan kami berada di tempat maraqisit tirari. Pusat ittiror itu adalah orang yang berharap, orang yang terdesak lalu mengharap kepada Allah. Maksudnya, jadikan kami ya Allah hamba yang selalu merasa perlu dan punya hajat kepadamu ya Allah. Jadi kita merasa punya ittiror, punya hajat mendesak kepada Allah. Dan kalau kita sadari betul nafas itu memang enteng, tapi kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah nggak bisa nafas. Makan tuh enaknya luar biasa, tapi kalau sudah tidak diberi pertolongan oleh Allah, ternyata sate, hobinya dia makan sate, nggak bisa makan sate, katanya pahit. Ayo, mau apa? Jadi ternyata untuk makan enak pun kita perlu kepada Allah, tidurnya nyak perlu kepada Allah, kedip mata langsung dikeringin oleh Allah, mata ini nggak ada airnya, nggak bisa mengedipkan mata. Maksudnya kita minta kepada Allah agar Allah menyadarkan kepada kita akan apa yang terjadi pada kita. Ternyata ini semuanya bergantung kepada Allah. Orang normal tiba-tiba nggak bisa berdiri, ayo kalau Allah tidak menghendaki. Belum lagi kita berjalan ke sini, jangan hanya mengandalkan kesehatan. Saya sehat, banyak orang sehat, ternyata nggak bisa datang ke sini. Padahal dia punya tukang pijit 10, mobilnya 5, sopir yang lengkap, tapi nggak bisa datang ke sini. Padahal di rumah nganggur karena Allah tidak pilih dia. Ayo mau apa? Aghnini bitadbirika an tadbirik, ini satu-satu kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Lah usaha kita bukan kita itu mentadbir. Mentadbir itu ngurusi, bukan ngurusi kehidupan kita. Yang ngurusi kehidupan kita adalah Allah. Tapi kita bekerja mencari makan itu diperintahkan oleh Allah. Kita beri nafkah kepada anak istri diperintahkan oleh Allah. Maka jalankan perintahmu, hasilnya nanti Allah yang atur. Sehingga ada orang bekerja nggak dapat duit, berobat nggak sehat-sehat ada. Yang nggak boleh adalah setelah berusaha memastikan aku harus berhasil, di saat tidak berhasil putus asa. Kita berusaha tapi yang menentukan adalah Allah nanti. Jadi tadbir ini adalah semua dari upaya sampai hasilnya itu dari Allah. Tugas kita hanya sebatas usaha saja. Selagi kita sudah usaha semaksimal mungkin, seorang suami berusaha semaksimal mungkin mencari nafkah, kalaupun dia tidak mendapatkan rezeki sudah tidak dosa. Yang nggak benar adalah dia memastikan selagi aku bekerja pasti dapat, memastikan seolah-olah dia yang mengatur dirinya. Memang secara zahir adalah kita mengatur diri kita sendiri secara zahir, tapi sesungguhnya kita adalah Allah yang mengatur semua yang kita kerjakan. Allah hanya Allah memberikan pada kita kekuatan dalam diri kita untuk berjalan bekerja. Allah memberikan kemauan pada kita. Allah memberikan kemauan kepada kita untuk melakukan sesuatu, dan itu pun dari Allah. Yakin kita berkehendak, tapi kehendak kita karena dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita bukan kita yang ngatur. Kehendak kita bukan kita yang ngatur, tapi kehendak kita ini dikehendaki oleh Allah. Ini bahasan akidah yang seolah-olah pelik, ternyata diringankan dengan bahasa sederhana. Agar kita bertanggung jawab akan perilaku kita, ketahuilah bahwasanya
yang akan dihukum seorang hamba melakukan kejahatan yang dikehendaki. Kalau dia tidak menghendaki kejahatan tersebut nggak dosa. Lagi tidur nusuk orang mati nggak dosa. Naik mobil di jalan tol kan bukan tempatnya orang nyebrang, tiba-tiba ada orang nakal nyebrang ketabrak, Anda nggak dosa. Nah, seperti itu. Anda tidak dosa karena Anda tidak berkehendak untuk membunuhnya. Nah, yang tidak punya kehendak tidak dihukum oleh Allah. Lalu kapan seorang hamba dihukum? Di saat Anda melakukan dengan kemauan Anda, bersengaja membawa pisau lalu menusuk. Anda ngelempar mangga rumah Anda sendiri, tiba-tiba jatuh kenapa kepalanya bayi mati, nggak dosa. Biarpun nanti dihukum, ini babnya urusan di hadapan Allah, tidak dosa karena kita tidak sengaja, karena tidak kehendak dari kita. Dan Anda tidak usah, lalu tidak usah menjadi orang Jabriyah. Berarti kita tidak perlu, kenapa kita masih dihukum? Kan semuanya dari Allah, kehendak Allah. Betul, semua ini terjadi atas kehendak Allah. Tapi dari sekehendak Allah ini yang akan dihukum yang kalian lakukan dengan kehendakmu. Dan kehendakmu itu karena dikehendaki oleh Allah. Singkat. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, kau tidak akan berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, tidak akan berkehendak. Kadang kita tidak ada hubungannya dengan hobi. Biarpun itu hobi, kadang tidak suka. Tidak, nggak mau saja. Ayo pergi. Enggak. Allah tidak menghendakinya berkehendak. Sehingga dalam bahasa sederhana, apa yang kita lakukan ini atas kehendakku, maka aku akan dihukum kalau itu sebuah kesalahan. Tapi aku tidak akan berkehendak kecuali Allah menghendakiku. Bahasa sederhananya adalah Allah menghendakimu untuk berkehendak, maka engkau berkehendak, sehingga engkau akan dihukum karena kehendakmu itu. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, nggak bisa. Suruh bunuh nggak mau bunuh dia, enggak. Pegang pistol enggak, dipaksa, bukan kemauan dia, enggak dosa dia. Rupanya jempolnya jemari yang dimasukkan ke senapan itu, kemudian dia enggak sengaja, enggak dosa dia tidak berkehendak, enggak mau. Tapi ada orang yang sengaja ambil pistol nembak orang, berkehendak dia. Cuman bagaimana dia berkehendak? Allah menghendakinya berkehendak, sehingga dengan kehendak yang Allah kehendaki, maka dia berkehendak. Saya pengen minum itu kehendak saya. Tapi bagaimana saya berkehendak? Allah, dari tadi saya tidak pengen minum kok, karena Allah tidak menghendaki berkehendak. Tiba-tiba saya terasa haus, saya pengen minum. Jadi sangat sederhana. Nah, inilah tadbir. Apa yang kita lakukan ini diperintahkan oleh Allah untuk berusaha, tapi hasilnya Allah. Jangan sampai kita mendahului Allah. Sebab apa? Anda itu akan kenyang hari ini, nanti malam akan tidur nyenyak. Itu Allah sudah tahu kok. Sudah ditentukan, Allah nggak akan berubah. Maka kita tinggal menjalani hidup ini. Jadi Anda nanti tidurnya, Masya Allah, lalu malam tahajudan, Allah sudah tahu. Cuman dari diri Anda kan berusaha bahwasanya, ayo tidur sore habis majelis langsung tidur ya, biar bisa tahajud. Kan usaha Anda. Sebatas itulah tadbir apa yang Anda lakukan, usaha Anda. Tapi sampai Anda bangun malam sampai bisa tahajudan, itu Allah yang menentukannya. Tapi kita punya tugas melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah berlakukan kepada kita, yang bisa difahami oleh akal kita, difahami oleh perasaan kita. Kalau Anda lapar, mau tidak mau harus cari makan, refleks itu, nggak pakai perintah. Itu hukum sebetulnya. Di saat Anda kedinginan ngambil jaket, itu sudah hukum, harus begitu. Anda menjalankan sebenarnya, menjalankan hukum yang diberlakukan kepada Anda. Sebetulnya semuanya seperti itu di saat kita melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Baik, jadi Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kepada kita yang sudah menyadari kita selagi hidup, maka kita harus berusaha untuk menjadi baik, berusaha untuk melakukan menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian kita berusaha ini, nanti hasilnya Allah yang kasih. Sehingga di saat Anda berusaha mencari rizki, saya harus mencari rizki sebagai seorang suami, mencari nafkah. Kalau ternyata saat itu dia belum berhasil, dia tidak akan putus asa.
Dia akan mencari pintu lain. Mungkin saya dagang begini nggak berhasil, dagang yang lainnya. Tidak pernah marah kepada Allah. Karena dia menyerahkan bahasanya, urusanku adalah Allah. Dia tidak pernah marah, kan tugasku menjalankan tugas. Tugasku menjalankan perintah. Adapun hasilnya Allah. Hasilnya adalah Allah. Jangan memastikan hasil mendahului Allah. Kita tidak tahu. Kita sekarang ada orang beli, siap tolong belikan sate, iya. Nanti mau makan enak, sudah semangat lapar. Tak taunya belum tentu dia makan sate biar dapat. Belum enggak sakit perut. Sate datang sakit perut. Atau terlalu lahap sate yang pertama ketelan sama tusukannya sehingga langsung ke rumah sakit ya, padahal dia harapannya sampai selesai. Lo bisa saja begitu. Kita hanya merencanakan saja. Cuman ini juga tidak boleh menjadikan kita putus asa lalu tidak pernah berusaha. Oh tidak, Anda punya usaha dan Allah berikan pada Anda kehendak kok, Anda punya keinginan dan seterusnya. Artinya Ibn Atha Al-Sakhan tadi mengajak kita untuk, ini bagi orang sudah mengerti usaha, bukan orang yang faham salah akidah. Anda berusaha beribadah dan seterusnya, Anda berusaha beribadah, melakukan kebaikan dan seterusnya, itu usaha Anda. Hasilnya nanti Allah yang menentukannya. Dan Allah sudah tahu bahwasanya Anda semua ahli surga, itu tahu semuanya. Allah sudah maha tahu. Kalau kita bakal bahagia, Allah maha tahu kok. Kalau kita bakal bahagia di dunia, bahagia Allah maha tahu. Tapi kita mengusahakan saja sama ini. Jangan sok tahu lah, nanti biarpun saya ibadah banyak kalau ternyata masuk neraka kan rugi. Siapa yang bilang itu bakal masuk neraka? Atau sebaliknya, ya sudahlah, kalau memang saya ahli surga biar maksiat kan tidak apa-apa. Siapa bilang ini ahli surga juga? Kok sok tahu banget dia orang? Tugasmu adalah sesuai dengan akalmu yang bisa memahami. Kalau lapar makan. Jika kau yakin adanya surga, cara meniti surga ini loh posnya, pos zakat, pos sholat, pos ini. Kau pampirin itu. Nggak usah, loh ini salam jalan ya. Kalau ahli surga, ahli surga. Siapa yang bilang ente ahli surga? Terus tugasmu apa? Ya jalan. Kalau jalan akan nyampe, ya kita nggak tahu. Apakah nyampe atau tidak? Yang penting tugasmu jalan, akalmu ngajak jalan. Urusan surga sama dengan urusan makan. Nggak ada orang lapar lalu ngomong begini, kalau memang jatah saya kenyang pasti nanti datang kenyang sendiri. Nggak ada orang, pasti langsung ke dapur atau pergi ke warung. Lah itu kan sama sebetulnya. Akal kita yang mengajak kita untuk melakukan itu semuanya. Baik. Wabikhtiyari li'an ikhtiyari. Wabikhtiyari kali an ikhtiyari. Pilihan Allah dari pilihanku. Jadi ini alangkah banyaknya sesuatu yang kita duga baik ternyata jelek untuk kita. Tugas Anda adalah memilih yang terbaik sesuai dengan akal Anda, pemahaman Anda dengan agama. Anda pilih terbaik. Ternyata jika itu tidak dimudahkan oleh Allah untuk Anda, berarti itu tidak baik untuk Anda. Allah lebih tahu, Anda akan dipilihkan yang lainnya. Dan memang kita kadang sering memilih salah, menduga itu baik tapi belum tentu baik untuk kita. Sehingga adabnya orang memilih itu menyerahkan kepada Allah. Kita berusaha untuk memilih, setelah itu kita menyerahkan kepada Allah. Memilih apapun, belanja, bisnis, termasuk pasangan, kan diajarkan Allah main astakhiruka, astagdiruka wa astakhiruka, astakhiruka wa astagdiruka. Aku minta pilihan darimu ya Allah, kau pilihkan. Dalam salat istikharah, doanya Allah, in kana hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqturhu li. Ya Allah, kalau memang laki-laki itu baik untukku, mudahkan. In kana syarrun li, in kana hadzal amru syarrun li, kalau itu ternyata tidak baik bagiku, nah, jauhkan dariku. Itu kan maknanya apa? Pilihanmu jauh lebih bagus. Lihat kan tawadhu kepada Allah. Kita ingin memilih tapi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang pilihanku ini adalah baik untukku, mudahkan. Kalau pilihanku tidak baik, jauhkan. Fasrifu anni, jauhkan dariku. Maksudnya begitu. Kalau salat doa, kalau minta pilihan dari Allah tuh yang maksimal. Jangan seperti ada anak gadis yang doanya begini, Allahumma ya Allah, kalau memang dia baik untukku, jadikanlah untukku. Kalau tidak baik untukku, jadikan baik untukku. Kan maksa Allah itu. Nggak boleh, itu hawa nafsu. Kalau tidak baik untukku, jauhkan dariku ya Allah. Karena kita minta dipilihkan oleh Allah dalam segala urusan. Pilihan Allah adalah di atas segala-galanya. Asa antakru syai'an wa huwa khairun lakum. Barangkali engkau membenci sesuatu ternyata baik, atau tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, atau engkau mencintai sesuatu ternyata jelek. Kita tidak mengerti, makanya
istikharah pasangan atau apapun itu setelah kita anggap itu baik. Anda seorang wanita dilamar seorang laki-laki istikharah kalau memang laki-laki itu baik. Nah kalau dia pencuri, pencoleng lalu melamar Anda, ya langsung ditolak. Kok pakai istikharah? Anda seorang laki-laki, ada seorang perempuan dia pilih Anda, perempuan ini nggak sholat, ini. Loh, kenapa pakai istikharah? Yang perlu diistikharah ada dia salehah, baik benar, baik sama orang tuanya, cantik jelita, masya Allah. Bisa jadi ini tidak baik untukmu, makanya adukan kepada Allah. Kalau enggak ya jangan istikharah, ditolak. Oh enggak sesuai. Istikharah itu begitu. Kemudian setelah itu minta Ibn Attal As-Sakandari agar dijadikan orang yang selalu menyadari bahwasanya semua yang kita lakukan ini perlu dengan Allah. Hembusan nafas, kesedak sekali saja sudah susah setengah mati. Terganggu nafas kita saja, masya Allah, sudah pucat kita. Semuanya kita perlu. Denyut jantung dihentikan 5 menit saja langsung dianggap meninggal kita. Bisa dikafani nanti. Ternyata kita semuanya perlu. Maka Ibn Attal As-Sakandari minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami orang yang senantiasa sadar bahwa semua gerak-gerik kami, apapun yang terjadi pada kami ini perlu denganmu, hajat, punya ittirar, punya hajat kepadamu ya Allah. Sehingga setelah itu gak ada yang sombong kepada Allah. Tidak ada orang merasa oh pinter, bahwasanya usaha ini adalah dia kaya karena usahanya. Sehingga di saat dia bisa sujud pun dia akan bersyukur kepada Allah, karena seorang hamba tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Dan harus kita sadari bahwa kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah. Ibadah bukan urusan dunia. Tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan oleh Allah. Dan itu pun sebetulnya sudah kita baca berkali-kali dalam sholat kita, cuman kadang kita tidak sadar. Waktu kita berikrar iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami beribadah dengan bermacam-macam ibadah, sholat, zakat, puasa dan seterusnya, sedekah, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kepadamulah ya Allah kami mengabdikan diri. Tapi kita harus sadar bahwa kita tidak akan mampu mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka spontan seorang hamba setelah menyadari itu semuanya memohon wa iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kan begitu? Maka waktu Anda baca Fatihah itu kayaknya harus sadar benar. Anda tidak akan bisa melakukan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk lemah lembut Anda. Anda bisa mesra kepada suami, pertolongan Allah. Kalau tidak dibikin mual Anda, lalu tiba muka Anda cemberut dan sebagainya, sehingga menjadikan suami Anda tidak respon yang baik kepada Anda. Loh, ini kan berarti Anda tidak diberi pertolongan Allah untuk senyum. Anda seorang suami pun ternyata lihat, di saat Anda bisa berbagi kasih kepada istri, itu juga pertolongan Allah. Sebab dia perlu orang punya cinta, kalau tidak diberi oleh Allah kasih, nggak akan bisa berkasih sayang pada istrinya. Sehingga dia kurang mesra, kurang indah dan seterusnya. Semuanya perlu pertolongan dari Allah. Maka ayo kita mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, menyadari bahwasanya kita tidak akan bisa berbuat apapun kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah seorang hamba yang sesungguhnya seorang hamba yang semakin tinggi kesadarannya akan kehambaannya, maka semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah. Semakin menyadari diri seorang hamba, maka dia semakin tinggi di hadapan Allah. Kesadaran itu luas. Di saat sholat menyadari dirinya adalah seorang hamba, di saat bayar zakat saya adalah seorang hamba yang karunia rizki dari Allah, semua dari Allah, maka saya harus bayar zakat. Di saat melakukan haji umrah menyadari dia seorang hamba, semakin tinggi pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menjadikan atau sampai kepada kesadaran yang tinggi bahwa dirinya seorang hamba, itu menyadari bahwa kita itu dalam segala kebaikan yang kita lakukan perlu pertolongan dari Allah. Itulah marakisil ittirar, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari, markas sentral hajat. Maksudnya sampaikan saya, dudukkan saya di tempat sentral pusat hajat. Maksudnya kami menjadi merasa perlu hajat kepada Allah, punya hajat kepada Allah. Indah jika dalam segala kehidupan kita merasa pertolongan, perlu pertolongan dari Allah, maka kita menjadi orang kuat. Kok begitu? Oh iya dong, ini satu orang saja di kampung itu punya dekengan, orang kaya saja kadang petentang-petenteng. Wah, tenang saja, punya dekengannya orang
Tenang saja, saya dekengan, saya orang kaya, saya masuk penjara besok dikeluarin. Apa ente? Dekeng. Manusia dekengannya. Padahal di saat dia merasa didekengin sama seseorang, sebetulnya karena dia lemah. Bukan kekuatan di sini. Bagaimana kita merasa bahwasanya yang memberikan kekuatan kita adalah Allah, maka dia menjadi kuat. Lemah di hadapan Allah, tapi dia akan kuat di hadapan manusia. Dialah orang yang la yakhafu laumata laim, tidak pernah takut dengan caci maki. Dia akan berjalan lempeng lurus kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah kenal Allah, kenal dirinya, menyadari bahwasanya dia adalah lemah dan perlu bantuan kepada Allah yang Maha Kuasa. Loh, dekengannya atau dalam bahasa yang dia sadari adalah bahwasanya yang menolong adalah Allah yang Maha Kuat. Nah, kalau sadar yang menolong Allah Maha Kuat, mana mungkin dia merasa lemah? Sehingga tidak akan dia menjadi orang terhinakan di hadapan manusia. Tidak sombong karena dari Allah kekuatannya. Sehingga mengerti berkasih sayang dan seterusnya. Sehingga ada orang fakir tidak tampak fakir. Kenapa? Aku kaya dengan Allah kok. Cukup bagiku adalah Allah. Dia fakir, tapi dia wibawa. Tidak pernah dibeli imannya karena kefakirannya. Dia kuat. Kekuatan kepada Allah. Di saat kita merasa punya hajat kepada Allah, maka di saat itulah kita menjadi kuat. Merasa lemah di hadapan Allah, kita akan kuat di hadapan manusia. Susah merengek, susah mengeluh, karena dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kuat iman, kuat kesadaran bahwa kekuatan ibadah kita hanya dari Allah. Kekuatan kita menjauhi maksiat adalah dari Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa bisa menerima apa yang Allah berlakukan kepada kita, tidak pernah protes apa yang Allah berlakukan kepada kita, yang ada hanya keridoan, ridho kepada Allah hingga Allah ridho kepada kita, ridho di dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.